Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum anak-anakku sekalian belajar atau mengikuti pelajarannya Ustadz, terlebih dahulu Ustadz mengingatkan untuk berdoa sebelum belajar nak ya. Materi kita hari ini yaitu tema 8 subtema 2, yaitu perubahan lingkungan, tepatnya pada pembelajaran 1. Yang pertama, siklus air tanah. Perlu anak-anakku ketahui bahwa air tanah itu dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi ada dua jenisnya. Yang pertama air tanah freatis dan air tanah artesis. Air tanah freatis itu terletak tidak jauh dari permukaan tanah ya, serta berada di atas lapisan kedap air. Adapun air tanah artesis itu letaknya jauh di dalam tanah ya. Umumnya berada di antara dua lapisan yang kedap air. Nah, selanjutnya proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Nah, air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau yang disebut sebagai sumber air. Atau air yang tersimpan di bawah tanah itu disebut air tanah ya. Sementara air yang tidak bisa diserap dan berada di permukaan tanah itu disebut air permukaan. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi pada daur air itu merupakan proses alami ya. Artinya, siklus ini terus-menerus terjadi dengan sendirinya. Namun, daur air dapat terganggu karena adanya gangguan pada ekosistem atau lingkungan. Gangguan pada lingkungan seringkali disebabkan oleh manusia itu sendiri ya. Contoh kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi daur air adalah penebangan hutan dan pencemaran. Nah, yang perlu juga kalian harus pahami di dalam materi subtema 2 ini, yaitu pembelajaran 1, bahwa suatu bacaan non-fiksi itu dapat berupa rangkaian dari berbagai peristiwa yang saling berkesinambungan, artinya keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, peristiwa tersebut dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, peristiwa disampaikan secara tepat dengan tujuan memperluas pengetahuan orang yang membacanya. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anakku sekalian baca kembali buku tema 8 tak, yaitu subtema 2 pembelajaran 1, tepatnya pada halaman 35 sampai halaman 37. Nah ya, jadi membaca kita ya, agar supaya anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang Ustadz sudah jelaskan ya. Nah, tugas kalian coba kerjakan pada halaman 38, yaitu latihan pembelajaran 1 ya, bagian A dan B. Demikian untuk materi kita hari ini. Tetap semangat di rumah dan ingat, jangan sama sekali tinggalkan sholat 5 waktu tak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.